awali Zoom meeting pada pagi hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk anak-anak didik kita dalam belajarnya. Diawali dengan bacaan Al-Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya mustahil sahil sahil alaina kulla asir. Sahil umurana ya Allah bi jahil basyirin nazir. Ya latif ya khabir bismillahi ma sya Allah la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihat wa abwabal quwwah wa abwabal salama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Rojali yang telah memimpin doa pada pagi ini. Untuk mengefektifkan waktu, marilah sama-sama kita dengarkan materi 1 dari Bapak Kepala Sekolah SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Bapak Mulyana, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Bapak Mulyana. Oke, sudah. Ya, siap. Bisa kedengaran, Pak? Jelas, Pak. Dengar, Pak, jelas. Alhamdulillah. Jelas banget, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat karunia. Hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat ya, evaluasi sekaligus informasi dari sekolah kepada ayah bunda, orang tua murid kelas 10 dan anak-anak kelas 10 SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Hanya karena ridhonya kita bisa, sekalipun rapat kita pada hari ini tidak bisa tatap muka, melainkan kita melalui tatap maya. Ayah bunda yang saya hormati, terima kasih. Anak-anak kelas 10, terima kasih sudah bisa bergabung melalui tatap maya. Yang belum bisa bergabung secara langsung, insya Allah nanti bisa ada rekamannya yang bisa diputar oleh ayah bunda dan anak-anak semuanya. Ya. Ayah bunda dan anak-anak, alhamdulillah dalam situasi kondisi yang sama-sama kita tahu, tapi pendidikan tidak boleh berhenti. Ya, kita tetap berjalan terus
walaupun melalui pola-pola yang memang harus kita lalui. Ada sebuah lompatan budaya, kebiasaan yang baru, ya, termasuk pembelajaran dengan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh yang sering kita sebut dengan PJJ. Ayah bunda dan anak-anak, kita tidak lama, mungkin sekitar 1 jam durasi, ya, agar efektif, efisien. Yang terpenting adalah waktu yang singkat ini bisa kita lakukan silaturahim, kemudian bisa kita lakukan penyampaian informasi, dan bila nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan kepada ayah bunda dan anak-anak semuanya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait laporan penilaian tengah semester genap. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di semester genap. Ya, kita harus dengan ikhlas menerima kenyataan ini. Ya, dengan ikhlas, insya Allah tidak ada ganjelan hati kita yang katakanlah menjadi tidak menerima dengan kondisi kenyataan yang ada. Terima kasih selama ini pelajaran jarak jauh telah berjalan melalui sistem yang kami bangun. Ayah bunda, bahwa kami bisa melihat anak-anak kita, siapa yang kesiangan, siapa yang nggak hadir, siapa yang tidak ikut pelajaran pertama, pelajaran kedua. Ya, kami bisa lihat ada jejak digitalnya. Kami tidak hanya sekedar menggunakan Google Classroom, ya, tetapi kami juga bangun dengan sistem informasi sekolah, Siasela, ya, dengan aplikasi yang sekolah miliki dengan biaya yang tidak sedikit, ya, aplikasinya saja 20 juta. Tapi nggak mengapa, ya, belum servernya. Ini semua adalah demi kita bisa melakukan pembelajaran ini lebih berkualitas. Kemudian ketika PJJ dari awal jam pertama dilakukan absensi melalui wali kelas, maka kemudian guru mata pelajaran akan menyampaikan materi. Nah, di sana ada jurnal pembelajaran oleh masing-masing guru, ada aplikasinya. Siapa yang ikut, siapa yang tidak, itu bisa terlihat di sana. Dan saya pikir anak-anak semuanya, ayah bunda, ya memang kita harus ikutin belajar. Ya, sekalipun kalau belajar luring kan pagi-pagi sudah harus berjalan, sudah harus mandi, ya. Tapi karena ini pelajaran melalui daring atau PJJ, ya saya pikir nggak masalah juga, ya, pagi-pagi belum sempat mandi. Ini. Nah, kemudian ayah bunda dan anak-anak semuanya, ketika proses absensi rekap berjalan, kemudian ada siswa yang tidak ikut pelajaran tertentu, ini akan tercatat di kami, akan terlihat melalui sistem. Makanya ada yang kami undang ke sekolah, orang tuanya, siswanya, apa masalahnya, ya misalkan sehari 2 hari kok tidak ikut belajar. Ini kami undang. Kalau yang tidak bisa kami hubungi, beberapa siswa terpaksa kami paranin ke rumah. Apa sih masalahnya? Nah, sehingga solusinya seperti apa? Nah, ini yang kita bangun sehingga dari mulai absen, ikut belajar atau tidak, kemudian solusinya seperti apa, ya, wali kelas bersama tim guru bimbingan konseling akan menindaklanjuti. Ya, nah mudah-mudahan anak-anak semuanya tidak dijadikan sebagai suatu alasan bahwa pelajaran tatap maya atau daring ini kemudian kita bisa seenaknya. Kita harus memiliki sebuah kemauan dan tekad yang kuat untuk mendidik diri kita sendiri. Ya, kemudian kita motivasi terus. Ya, kita sesuaikan kondisi situasi apapun. Ya, kita tidak boleh kita jadikan itu penyebab kita menjadi tidak bisa, ya,
Jadi kita ubah mindset di pikiran kita, ya, bahwa bila mana ada kendala, ada masalah, itu bukan kemudian kita menyerah, tetapi kita jadikan itu sebagai sebuah tantangan, ya, kita cari solusinya. Nah, ini belajar pendewasaan diri, ya. Nah, dari hasil penilaian tengah semester genap, alhamdulillah sekolah sudah selesai membuat rapot atau laporan penilaian tengah semester genap. Kemudian kami laporkan kepada ayah bunda, kepada anak-anak semuanya, ya, melalui wali kelas, kita kirim melalui WA dalam bentuk PDF. Ya, silakan untuk sementara ini nanti bisa di print masing-masing. Insya Allah nanti pada pembagian rapot akhir semester genap kenaikan kelas, ya, kita dengan protokol kesehatan yang ketat kita akan atur, ya, orang tua bisa hadir mengambil rapot kenaikan kelas. Ini untuk nanti semester genapnya. Kemudian yang berikutnya, ayah bunda, melalui kesempatan yang singkat ini, mari kita terus perkuat motivasi kita, ya, bagaimana caranya situasi seperti ini, tapi kita tidak kehilangan sebuah semangat belajar. Nah, oleh sebab itu, mohon maaf pada ayah bunda, ya, semua orang tua murid, termasuk saya kalau di rumah adalah orang tua murid, ya. Masih ada anak saya yang kuliah, yang SMK, ada yang SD, ya, setiap 5:30 sudah ada di depan komputer atau laptopnya masing-masing. Nah, jadi peranan daripada ayah bunda dalam keluarga memang ini penting, ya, baik itu belajar secara luring maupun daring tetap penting. Hanya di dalam belajar secara daring ini, ya, ada sebuah tambahan, ya, tambahan kesibukan dan perhatian daripada orang tua. Ini yang jadi kendala adalah kadang orang tua karena ketinggalan dibanding anak-anaknya terkait dengan IT. Ini beberapa waktu yang lalu di awal-awal ajaran baru, saya panggil belasan anak dan orang tua karena tadi anak-anaknya kalau kata orang tua, oh pagi-pagi sudah di depan HP Pak, di laptop Pak. Nah, cuman ternyata tidak ikut belajar. Orang tua taunya anaknya belajar. Nah, kami punya jejak digital. Maka kita undang bahwa baru orang tuanya tahu bahwa beberapa hari yang lalu anak-anaknya itu tidak ikut belajar, walaupun dia pegang HP, walaupun dia ada di depan laptop. Nah, semenjak itu alhamdulillah anak-anak tersebut menjadi paham bahwa sekolah mempunyai sistem, ya, untuk melihat jejak digital. Sama kalau lagi tes seperti kemarin ujian sekolah kelas 12. Ya, kami bisa lihat, kami siapkan sentral siapa yang sudah selesai lebih dulu. Ya, waktunya misalkan 2 jam. Nah, baru 1 jam sudah selesai, kelihatan siapa nih? Oh, si A. Nah, coba skor perolehan nilainya berapa? Jelek. Nah, jadi berarti mengerjakannya buru-buru padahal itu ujian akhir. Jadi kami bisa lihat. Nah, ayah bunda, mungkin untuk kita sharing bahwa bagaimana sih membangun kerjasama serta mendidik karakter anak-anak kita dan anak-anak semuanya. Ini juga harus tadi ada kemauan yang kuat untuk mendidik dirinya sendiri menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi, menjadi orang-orang yang memiliki karakter, karena itu untuk diri kita nanti, untuk diri kita masing-masing, keberhasilan kita. Jadi jangan karena disuruh sama orang tua, karena disuruh oleh sekolah, tetapi ada suatu niat untuk mendidik dirinya sendiri. Nah, bagaimana pergaulan di lingkungan keluarga? Ya, ada beberapa
tip. Yang pertama tentu ya kita taati agama. Ya, kita taati agama. Contoh, tidak ada agama yang membolehkan bangun siang. Ya, ketika bangun siang maka akan banyak penyakit. Nah, kalau orang tua kita rezekinya jadi seret. Ya, jadi makanya setelah subuh itu dilarang untuk tidur lagi. Apalagi yang tidak subuh masih tidur sampai kesiangan. Kenapa? Karena malamnya begadang. Nah, agama mengajarkan ya tidur cepat. Paling lambat jam 11 tidur. Nah, kalau dilakukan berkali-kali tidur di atas jam 11, maka akan jadi penyakit. Jadi itu contohnya. Nah, kemudian baik itu kegiatan apapun, nggak ada yang nggak bagus. Ya, kalau kita ikutin agama pasti bagus semuanya. Kemudian juga di rumah ada orang tua, ada kakak, ada adik. Nah, ini harus saling dan tidak saling Apa itu? Saling membantu, saling menolong, saling menghormati, ya, saling menghargai, gitu. Kemudian membantu dan lain sebagainya. Jadi itu kalau dilakukan di dalam keluarga dengan ikhlas satu dengan yang lain, insya Allah menjadi bahagia. Ya, tapi kalau dilakukan sebaliknya, yang sebaliknya, ya, satu sama lain saling menjelekkan, saling membenci, saling menghujat, ya, saling menghardik, membiarkan perbuatan yang tidak baik. Nah, ini tentu menjadi tidak bahagia. Jadi ini bagian tip bagaimana kita membangun dalam lingkungan yang produktif, ya, yang produktif. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Satu, ya, semua berawal dari cara berpikir, ya, yang ada kecil di kepala kita ini. Ya, kalau pikiran kita positif, kemudian hati kita juga positif, maka perilaku kita akan positif. Dan kegiatan pekerjaan yang dihasilkan juga akan positif. Itu. Tapi kalau itu sebaliknya ya akan terjadi sebaliknya. Nah, jadi ayah bunda untuk laporan penilaian tengah semester dan bagaimana kita membangun, ya. Karena sebentar lagi ini mumpung kita bisa tatap maya, ada program dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Sudin Pendidikan di Jakarta Timur. Nanti setiap siswa kelas 10, kelas 11, ya, diminta membuat dan mengirimkan video pendek. Nah, tentang penguatan pendidikan karakter, perbuatan baik di lingkungan rumah masing-masing. Ini saya informasikan dari sekarang nih. Mungkin videonya bisa 2-3 menit. Ya. Nah, apakah kegiatan anak-anak sedang membantu orang tua, nyuci piring, ya, ataupun ngepel, nyapu. Ya, jadi anaknya laki-laki, mosok nyapu, ngepel, nyuci piring. Anak saya juga laki-laki. Ya, nggak pernah ada piring numpuk, habis makan langsung cuci. Ya, yang setrika laki-laki, yang nyuci laki-laki, yang ngepel nyapu laki-laki. Ya, jadi ini untuk karakter perbuatan baik. Ya, nanti disiapkan. Bikin videonya nggak boleh di luar, harus di lingkungan rumah masing-masing. Nah, ini informasi yang perlu saya sampaikan sebelum nanti ada surat resmi dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya ayah bunda, kita sekarang sudah masuk di bulan April, ya, April, Mei, kemudian Juni nanti ada ujian akhir semester genap.
ya. Besok hari Senin, Selasa, Rabu ya adalah libur puasa Ramadan, ya, libur awal puasa Ramadan. Suratnya insya Allah nanti siang atau sore kami sampaikan pada ayah bunda semuanya, ya, termasuk bagaimana tata cara pembayaran zakat fitrah. Ya, ada yang datang langsung diizinkan ketemu guru agamanya boleh, ada yang mau transfer boleh, nanti kita jelaskan di dalam surat pemberitahuan kepada orang tua. Nah, untuk ayah bunda mohon kewajiban daripada pendidikan putra putrinya untuk bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya, agar semua juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ayah bunda ini saya sedikit sampaikan, ini karena anak-anak kelas 10 ini kan banyak yang belum mengenal dengan kondisi sekolah yang sebenarnya, ya, maka akan kami tampilkan profil sekolah, ya, dengan waktu yang singkat ini, ya. Pak Faisal minta tolong profil sekolah SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Ya, Pak. Jadi nama sekolah kita SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Ya. Mungkin itu NPSN-nya, NIS-nya, NSS. Nah, itu tidak begitu penting bagi anak-anak dan ibu. Alamatnya di Jalan Raya Penggilingan nomor 99 Cakung, Jakarta Timur. Ya. Nomor teleponnya bila diperlukan silakan nomor teleponnya, ya, 021 460 5887, ya. Faxnya juga ada, walaupun sekarang sudah nggak begitu orang menggunakan fax lagi, ya, tapi email, ya. Emailnya smkdp1jkt, ya, @gmail.com. Nah, websitenya, ya, www atau 3 kali W, ya, titik atau dot smkdp1jkt.sch. SCH itu singkatan school.id. Nah, itu website kita. Nanti kalau pengen melihat profil sekolah, ya, bisa dilihat melalui website SMK DP1. Ya. Kemudian status sekolahnya adalah disamakan. Semua jurusan yang ada nilai akreditasinya rata-rata 93, ya, atau A, disamakan. Ya. Tahun berdirinya tahun 1994. Jadi sudah lebih kurang 25 tahun, ya, usia sekolah kita. Ya, kegiatan belajarnya ada kombinasi, ya, pagi dan siang. Ya, bangunan milik sendiri, lantai 4 dan lantai 5. Khusus lantai 5 adalah untuk studio musik band, itu ada di lantai 5. Ya. Kemudian kompetensi kalian yang ada. Pak Faisal, kompetensi kalian yang ada. Nah, kompetensi kalian yang ada diantara adalah kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik, ya, kemudian teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, serta teknik audio video. Ini yang ada masing-masing. Alhamdulillah standar peralatannya terus ditingkatkan, ya, seperti listrik misalkan untuk perangkat PLC-nya, ya, kita lengkapi, pemesinan, ya, untuk CNC, ya, mesin bubut CNC, milling CNC, maupun yang konvensional, ya, karena sekarang industri mayoritas sudah menggunakan yang CNC, ya. Kemudian teknik kendaraan ringan, ya, dengan beberapa kendaraan. Yang terakhir kami tambah mobil Daihatsu Ayla. Kemudian yang paling akhir terkini adalah untuk alat spuring,
ya, alat spuring itu yang bisa angkat naik turun mobil untuk setel kaki-kaki, ya, lumayan. Kita beli yang apa, level 3, ya, level 3. Jadi level 1 di atas 300, ya, level 2 300 juta. Nah, kita beli yang level 3 tetapi yang terkini, yaitu 200 juta rupiah. Ini agar semua anak-anak bisa sesuai dengan tuntutan kompetensi di jurusan masing-masing. Nah, demikian pula untuk teknik audio video, kemudian untuk TKJ, ya. Kemudian jumlah peserta didik yang ada saat ini yang terakhir, ya, di awal ajaran baru ada 1.000, hampir 2.000, ya, hampir 2.000. Beberapa siswa tidak lanjut. Kemudian unit lembaga pendukung yang ada di SMK Dinamika Pembangunan 1, yaitu diantaranya lembaga sertifikasi profesi, ya, lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini dari 2017 yang lalu, kita setelah 1 tahun melakukan pelatihan dan melengkapi segala standar-standar dari BNSP, ya, maka 2017, 4 tahun yang lalu, sudah memenuhi syarat ditetapkan sebagai memiliki lembaga sertifikasi profesi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah diantaranya untuk melakukan uji sertifikasi nih, kelas 12 SMK, ya, untuk uji sertifikasinya atau uji kompetensi kalinya melalui LSP. Makanya yang ujian melalui LSP SMK DP1 bukan hanya siswa DP1. Dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan sebuah SK. Sekolah A ujiannya ke LSP DP1, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Ya, ujian kompetensi kaliannya melalui LSP SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Kemudian yang berikutnya kita juga memiliki bursa kerja khusus. Nah, ini saya lupa mencantumkan nomor izinnya. Bursa kerja khusus ini resmi dari Dinas Tenaga Kerja, ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrutmen di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, ya. Dari Januari sampai hari ini, ya, sudah belasan kali dilakukan rekrutmen. Karena harus prokes, maka yang biasanya bisa kita isi 225 sekali rekrut, ya, kami hanya bisa mengisi maksimal 60 peserta rekrutmen, ya. Nah, yang berikutnya ada pusat pengembangan karir siswa. Ini yang terbaru, ya, secara nasional kami mengikuti pelatihan di Surakarta, ya, untuk menjadi pusat pengembangan karir siswa. Siswa ini setelah selesai kemana sih? Yang mau kerja siapa, yang mau kuliah siapa, yang mau wirausaha siapa, ya, nanti semuanya ada catatannya, ya. Kemudian yang keempat, ya, SMK DP1 memiliki kelas vokasi industri yang diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yaitu antara SMK Dinamika Pembangunan 1 dengan PT Inti Ganda Perdana atau IGP Grup Astra Manufacturing, ya. Nah, ini lebih khusus kepada yang jurusan teknik pemesinan. Kurikulumnya disusun bareng, kemudian mereka yang masuk di kelas itu yaitu diseleksi ketika naik kelas 2. Ya, diseleksi dari segi fisik, ya. Nanti diminta juga untuk lari, diminta pull up, diminta set up, ya. Ini kemudian juga ada nilai akademisnya. Nah, nanti diseleksi bareng karena daya tampungnya di kelas vokasi industri ini ya sedikit, ya, hanya 1 kelas. Ya.
Nah, kemudian nanti setelah selesai, karena dari perusahaan juga ada yang mengajar seminggu sekali, kemudian nanti masuk ke pemagangan, ya, masuk ke pemagangan di perusahaan tersebut. Nah, lanjut Pak Faisal, pendukung-pendukungnya. Nah, kita ada lebih dari 100 industri. Alhamdulillah dari jumlah siswa rata-rata 640 per angkatan yang sekarang mau ujian sudah melaksanakan PKL semuanya. Ini termasuk yang nomor 6 ini khusus untuk kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Kami bekerja sama, ya, ada MOU dengan Mikrotik Akademik, ya, yang di Latvia, ya, sehingga anak-anak yang PKL, ya, sebagian PKL-nya di Eropa, tetapi jarak jauh, ya, PKL-nya di Eropa jarak. Ini khusus untuk TKJ, dan yang bisa mengikuti ujian sesuai dengan kompetensi Mikrotik Akademik juga mendapatkan sertifikat kompetensi standar internasional. Nah, saya rasa itu tinggal ada sekitar 12 ekstrakurikuler pendukung ini sebagai wadah untuk membentuk dan mengembangkan potensi serta karakter anak-anak. Ya, ada Paskibra, ya, Paskibra ini sedang seleksi tingkat Kotamadya, ya, dari kecamatan, Kotamadya, barengan serentak se-Indonesia tahapannya. Nah, nanti yang lolos di Kotamadya, ada yang menjadi petugas di Kotamadya, ada yang lolos di tingkat provinsi. Ya, kita sudah biasa terpilih di tingkat provinsi maupun Kotamadya. Ya, tinggal mimpi kita. Ya, mimpi kita. Saya sering katakan kapan kita tugas di seberang Monas. Ya, maksudnya di istana. Ya, karena satu provinsi ini kan hanya dipilih 2. Ya, kompetitor pesaingnya luar biasa. Ya, ada 600 SMK di DKI, ya, belum SMA-nya. Ya, kemudian ada pelajar siaga, ada palang merah remaja, ada drum band yang pernah tampil dalam pergantian penjaga istana di hari Minggu. Ya, ini drum band SMK DP1 pernah tampil depan istana pada momen pergantian penjaga istana. Ya. Nah, kemudian ada palang pintu, ya. Kemudian ada musik band. Ya, lanjut Pak Faisal ke atas. Ya, ini yang olahraga prestasi, volleyball, futsal, ya, basketball. Nah, jadi ayah bunda, anak-anak semuanya nanti kalau sudah mulai pembelajaran luring, ya banyak wadah. Dan ini nggak bayar lagi, ya, nggak bayar lagi. Semuanya gratis. Ya. Mungkin itu terkait profil sekolah kita, karena anak-anak kelas 10 ini kan belum pernah masuk belajar. Ya, yang saya harapkan bisa belajar dari kakak-kakaknya, informasinya. Ya, kita punya karakter disiplin yang kuat, ya, termasuk performance, ya, rambut. Nah, ini saya lihat banyak kelas 10 yang rambutnya panjang. Ya, padahal ukuran rambutnya ada dalam tata tertib. Ya, ukurannya 3, 2, 1. Nah, itu sudah dikenal di seluruh perusahaan. Jadi kalau ada nanti datang ke perusahaan rambutnya enggak 3, 2, 1, dianggap bukan anak dinamika. Ya. Nah, ini ayah bunda, Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu tinggal sedikit, nanti ada informasi terkait APPDB yang sekarang. Ya. Dari saya sementara saya cukupkan, kita ikhtiar, kita berdoa agar semua kita terhindar dari musibah COVID, ya, 19 ini, dan ini dengan berlakunya vaksinasi mudah-mudahan mempercepat kita bisa belajar secara tatap muka, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan ataupun oleh gugus COVID dan juga oleh pemerintah daerah. Ya, ini saja. Terima kasih ayah bunda, anak-anak kelas 10 yang saya banggakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Mulyana atas penyampaian yang diinformasikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat, menambah semangat serta motivasi kita semua. Untuk sesi tanya jawab nanti terakhir setelah penyampaian materi kedua oleh Bapak Asep Maulana Yusuf, Magister Pendidikan selaku Wakil Kesiswaan SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Selanjutnya masuk ke materi kedua Bapak Asep. Iya Pak, sudah kedengaran suaranya Pak. Silahkan Pak. Sudah Pak, sudah jelas. Ya, terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pemilih Nasional Tani Asetia 9, Dr. Andes K. Haji Ahmad Sudi HM. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah. Beliau tadi sudah memberikan evaluasi buat kita semua. Bapak Mulyana, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Salam hangat buat ayah bunda yang telah bergabung di Zoom meeting SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Dan salam sehat buat anak-anakku sekalian dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Alhamdulillah segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Di pagi hari ini kita bisa bertatap maya, gitu. Sudah lama kita tidak berjumpa. Untuk hampir 1 tahun kurang lebih kita tidak berjumpa. Kalau kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tidak lupa sholawat dan salam. Mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dan peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta yang saya cintai. Langsung saja, tadi sudah disinggung oleh Pak Mulyana terkait beberapa hal mengenai evaluasi ya pembelajaran. Sudah keluar mungkin Bapak Ibu? Sudah keluar Pak Faisal, mohon maaf. Untuk PPT-nya udah ya? Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Mulyana terkait evaluasi. Nah, sedikit saya menyinggung lagi. Saya sebagai wakil siswa itu mengenai ketertiban pembelajaran secara online atau jarak jauh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin tadi sudah disinggung beberapa hal oleh Pak Mulyana. Jadi yang pertama, absen online yang rata-rata mengandalkan yaitu dari email gitu ya, pemberitahuan dari email. Jadi kalau emailnya nggak memberitahu, lupa gitu ya. Nah ini bahasanya lupa absen itu gitu ya. Bahasanya lupa. Oleh karena itu mohon anak-anak sekalian jangan mengandalkan yaitu dari email gitu, pemberitahuan dari email. Jadi kalian udah tahu, udah paham bahwa absen itu jam 6.30 sudah absen sampai jam 8 misalnya itu. Jadi nggak ada kata lupa gitu kan. Karena selain wali kelas mengingatkan, email mengingatkan, orang tua pun mengingatkan sampai jam 9 belum kalian absen, wali kelas nelpon orang tua, wali kelas nelpon kalian gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi tidak ada kata lupa ya, tidak ada kata lupa untuk absen kalian. Ada juga ketika absen itu kalian suka ya telat yang tadi ya, telat. Ya mudah-mudahan kedepannya ada beberapa persen itu wali kelas menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang kemarin itu banyak siswa yang telat untuk absennya ataupun kalian ya kesiangan dan sebagainya. Akhirnya gara-gara telat itu menjadi ujung yang fatal, yakni absen kalian alfa. Yang tadinya kalau sudah alfa 1 kali diperingatkan, 2 kali peringatkan, ketiga kalinya sesuai dengan tata tertib di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta,
maka kalian akan dipanggil orang tuanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi alfa kalau 3 kali pasti dipanggil. Alfa 3 kali pasti dipanggil. Ya. Jadi kalian jangan sampai alfa 3 kali. Nambah lagi alfa. Yang pertama 3 kali SP1. Yang kedua alfa lagi. 4 alfa nambah lagi. Atau 5 nambah lagi alfanya. Maka menjadi SP2 atau nanti menjadi surat peringatan yang kuning. Nah, kalau udah lebih dari 6, nanti SP-nya itu sudah merah. Kalau SP1 masih ditangani oleh guru BK, SP2 ditangani oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, SP3 sudah ditangani langsung oleh kepala sekolah, dan alfa lebih dari 8, maka akan dikembalikan kepada orang tua. Kalau seandainya tidak ada alasan yang kuat. Jadi hindari alfa gitu. Insya Allah anak-anakku sekalian di PJJ ini nggak ada yang alfa yang kayak 8. Nah, ini biasa ada materi. Nah, untuk penugasan ketika online ini, penugasan kalian yang luar biasa kreatif. Malas tapi kreatif ya. Ada materi lompat jauh disuruh praktek. Nah ya. Dia lagi mager ya edit aja gitu lompat jauhnya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau dikasih tugas kalian kerjakan dengan baik ya. Tapi ini masih mending ngerjain kalau gini ya, berarti dia kreatif malasnya gitu. Nggak malas-malesan gitu ya. Nggak ada, insya Allah anak-anak DP ini nggak ada yang malas. Nah, lelah insya Allah jadilah. Insya Allah lelah kalian, walaupun kalian banyak tumpuk pekerjaan kalian, tapi kalau kalian kerjakan dengan baik, insya Allah pahalanya besar buat kalian sebagai penuntut ilmu itu. Sampai ketiduran, gitu kan? Karena tugas Indonesia, matematika, gitu kan? Dikerjakan oleh kalian semua dengan ya kerja keras, sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Ketimbang orang yang tidak sama sekali, ya sudah nggak mau tahu gitu, nggak mau kerja keras. Ya, ada lagi yang harus ditagih-tagih gitu kan, Bu, guru mapelnya nagih ke wali kelas, Bu si ini nggak pernah ngerjain, si ini ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kerjakan semua tugas-tugasnya, insya Allah kalian akan menemukan keberkahan, ilmu yang banyak, walaupun dalam keadaan online seperti ini. Aku sekalian dan ayah bunda, ini harus ada kolaborasi antara orang tua dan anak ketika pembelajaran online. Kalian pun ketika kelelahan, ya kalian harus rileks. Apakah kalian dengerin murotal atau lagu-lagu, atau kalian siapkan misalnya cemilan, gitu kan? Atau orang tua aja juga mensupport sebaik mungkin, mengingatkan, nak, udah beres bukan pembelajarannya, gitu kan? Udah beres belum tugasnya, gitu. Ini harus ada kerjasama antara orang tua dan anak. Anaknya yang kurang aktif, gitu, ataupun tiduran mulu, berarti ya orang tuanya yang harus lebih aktif juga. Ini sekali lagi ada kerjasama antara orang tua, wali kelas, dan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita semua tidak ada yang malas-malas, semuanya menjadi pekerja keras yang nantinya menjadi anak-anak yang sukses. Siswa cantik bukan anak DP. Nah, ini bukan nih. Siswa cantik bukan anak DP. Rambut gondrong-gondrong ini bukan anak DP. Jadi khas tadi dikatakan Pak Mulyana, orang PT semuanya tahu bahwa anak DP itu ganteng-ganteng, tegap-tegap, rambutnya itu botak-botak, ya, udah paham. Udah kayak orang Akmi angkatan laut, Akmil gitu kan. Anak-anak DP itu udah kayak Akmil aja gitu. Lalu botak. Tadi ada tuh Sunardi, Sobri, rambutnya udah cantik-cantik tuh, siswa cantik tuh. Kalau siswi cantik banyak di DP. Kalau siswa cantik, nah ini nggak ada. Mohon ya, anak-anak siswi cantik nih ya, siswi-siswi cantik, siswa cantik. Nah, dirapihkan gitu. Karena sekarang PJJ mungkin tidak semuanya juga guru bisa menindak dengan baik. Yang ini kedisiplinannya kembali lagi pada diri kalian. Gitu. Kembali lagi pada diri kalian. Kalian
bisa menjadi siswa yang disiplin, nggak usah disuruh-suruh. Gitu. Keberkahan cinta alma mater. Maksud ini maraton karena waktu kita sedikit. Insya Allah kita bentar lagi penilaian siswa baru, kuota kita hanya 648. Oleh karena itu kalian harus cinta alma mater. Insya Allah dengan keberkahan cinta alma mater yang sering disinggung, kalau beliau lagi sehat, pimpinan yayasan selalu mengingatkan bahwa ayo bareng-bareng kita cintai alma mater dengan berbagai hal, dengan kalian berprestasi, dengan kalian menjaga diri akhlak kalian, dan disiplin, dan kompeten, tuntas semua pembelajaran, gitu. Dan jangan lupa, dan karakter kalian itu dilihat oleh masyarakat. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kalian tahu bahwa kalian anak DP, udah terkenal anak DP disiplin. Nah, kalau udah disiplin, ada tetangga, ntar yang tetangga adik-adik kelas 9 SMP pada nanya. Ya. Nah, kalau udah pada nanya tuh, tinggal kalian ajak ke DP. Insya Allah tambah berkah kalian. Berkah itu pasti bertambahlah kebaikan. Bertambah kebaikan. Jadi kebaikannya saling nambah terus dengan keberkahan itu. Dan ketika kalian ini semuanya kelas 10 pasti belum tahu di mana ada yang membawa siswa, gitu kan? Misalnya nih tetangga kalian dibawa nih, bawa siswa, insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan itu. Untuk tahun ini keberkahannya buat satu siswa, kebaikan yang kalian tanam di DP dengan cinta alma mater, maka kalian akan mendapatkan 85.000. Itu keberkahannya, kebaikan kalian akan dibalas lagi itu dengan 85.000. Ajak tetangga kalian, dengan kalian mengajak tetangga kalian atas nama kalian, maka kalian akan mendapatkan keberkahan. Sekali lagi, satu orang, satu siswa itu 85.000. Kalau ngajak satu, kalau ngajak 2 berapa? Kalau 3 berapa? Kalau 5 berapa? Kali aja 85.000. Kali 10 aja 850.000, gitu kan? Kalau bisa 20, ya, kali aja tuh, makin banyak makin bagus, bisa bantu orang tua, gitu kan? Hanya dengan modalnya ya, modal kecil lah, kalian bisa share lah. Bagaimana caranya Pak supaya kita bisa ngajak teman-teman kita ke DP? Ya salah satunya dengan cara kalian itu bisa ajak ke sekolah boleh langsung, atau mengakses di website pendaftaran secara online. Ya. Gak usah jauh-jauh, tapi dapat duit. Dan berkah, dapat keberkahan dari sekolah. Cinta alma mater berkah deh. Gitu ya. Akses websitenya ini boleh dicatat Bapak Ibu, mungkin ya. Bapak Ibu PKK atau Ibu, nah, gitu kan. Atas nama anaknya insya Allah juga. Tetap kalau atas nama anaknya maka akan dapat keberkahan 85.000 per siswa. Isi data diri lengkap pada formulir, lalu submit. Di sana formulir nanti akan dijelaskan juga, ditulis ada namanya, referensi tahu dari DP dari siapa? Ya dari kamu tulis, atau dari Ridwan Hidayat, gitu kan? Atau dari Ahmad, gitu kan? Atau dari Irfan, gitu kan? Nah, referensinya dari Irfan, gitu. Referensi tahu DP, oh iya Pak, anak kelas 10 TK aja siapa? Irfan, gitu kan? Nah, Irfan itu nanti akan mendapatkan kupon keberkahan, gitu kan? Nah, setelah daftar bagaimana Pak? Oh, nanti teman-temannya kalau kelas 9 setelah daftar, buka email yang telah didaftarkan pada formulir pendaftaran untuk mencetak bukti pendaftaran. Kalau nggak bisa cetak di sekolah. Bawa aja ke sekolah. Bawa. Nanti setelah cetak pendaftaran, misalnya minimal ya, kalau kalian dapat keberkahan minimal karena formulirnya gratis, minimal ada cicilan pertama ya minimal 300, 500 sudah dibawa itu temannya suruh ini nanti ajakin ayo ke DP gitu. Bayarnya berapa? Cicilan pertama aja dia ya. Mau 300, 500, mau 4 juta langsung nggak apa-apa. Aduh, bagus gitu. 3 juta langsung juga alhamdulillah gitu. Nah, mengikuti tes seleksi ya. Ada gelombang 1, gelombang 2. Mohon maaf seleksinya 22 Juni ya. Gelombang 1, gelombang 2-nya tanggal 7 Juli. Setelah mengikuti tes, dinyatakan lulus, baru daftar ulang bagi yang lolos seleksi. Cetak bukti diterima sebagai calon peserta didik SMP.
Nah, nanti daftar ulang ini pembayaran, ada persyaratan melengkapi biodata tadi dan sebagainya. Nah, ini brosurnya kalau ditanyain ya, tanya-tanya brosurnya ada, jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin brosurnya buat adik-adik kamu. Brosurnya juga nanti wali kelas mengeser kembali brosur-brosur DP supaya kalian dapat kesulitan berkahnya. Ini persyaratannya nanti aja pas pendaftaran, tes seleksi masuk dan sebagainya. Biayanya sekarang lebih rendah karena corona. Gitu. Melihat kondisi masyarakat sekarang, jadi kalau dulu kalian sampai 4 juta ya, kalau sekarang untuk selain baju ini biayanya. Untuk keahlian listrik, TP sama TKR itu hanya 3.024.000, sedangkan kompetensi keahlian TKJ itu hanya 3.690.000. Ini tadi yang dijelaskan Pak Mul, program-program, gitu ya. Gak usah dilebihin lah. Kita biasa aja, oh DP kayak gini, ada gedungnya, ada ini kegiatannya seperti ini, yang disampaikan Pak Mul tadi, program kelas vokasi, ada IGP, gitu, siswanya sekian ribu, 199.000, gitu kan. Udah, disampaikan aja seadanya aja, gitu kan. Oh kegiatannya seperti ini, ada kegiatan BKK, kita punya BKK aktif, gitu kan. Banyaklah kegiatan-kegiatan ekskulnya juga aktif dan sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ada jurusannya apa saja, itu dijelaskannya. Ya, ada teknik instalasi listrik, teknik pemesinan, ada TKR, dan ada TKJ. Nah, bagaimana cara marketingnya gampang lah, ya. Marketingnya cukup kalian ya. Mau viralin nih video-video kita boleh, gitu kan? Supaya oh ini lu anak mana gitu kan, di status boleh lah gitu kan, di website boleh, di searching apapun kalian di media sosial gitu kan, ataupun di status WA, media sosial, di FB, di IG gitu kan, di Twitter, di mana aja, yang penting ada nanya, lumayan dapat berkah 85.000 satu orang gitu kan, berkah pokoknya. Jadi kalau kalian bawa terakhir ini ya, mohon maaf, terakhir dari mana Anda mendapatkan informasi tentang SMK Dinamika? Ini adanya di formulir nanti, ya. Nanti kalau adik kamu nantinya adanya di formulir. Nah, kamu referensinya yang lainnya ditulis nama kamu dan kelas. Nama kamu dan kelas yang lainnya ditulis di situ tuh. Tertera deh nama kamu dan kelas. Nah. Gitu. Nama kamu dan kelas ditulis sehingga kamu akan mendapatkan. Bagaimana Pak nanti untuk yang lain-lainnya ya bisa dibawa. Kalau masih banyak pertanyaan dan sebagainya bisa ke sekolah langsung. Itu mungkin cukup karena waktu kita sudah jam 8, waktunya sudah mepet. Kalau ada pertanyaan ya silakan nanti ditampung oleh Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, informasi yang sangat berharga bagi para peserta didik, para orang tua yang terhormat, mungkin bisa membantu mensiarkan bahwa memang pendidikan di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta adalah pendidikan unggul yang mengedepankan karakter akhlak. Jadi bisa disiarkan, dibantu disiarkan kepada saudara, tetangga, rekan sekitarnya. Terima kasih Bapak Asep Maulana Yusuf. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Kepada Ibu, Bapak, atau para peserta didik yang ingin bertanya, silahkan melakukan raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui chat. Silahkan Ibu, Bapak. Silakan Ibu Bapak. Tadi Bapak lihat ada beberapa siswa sudah melakukan raise hand. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Ibunya Muknil Habib, ada yang mau ditanya? Silakan Ibu. Silakan Ibunya Muknil. Assalamualaikum, saya ibunya Maulana, Pak. Oh, Maulana, ya. Silakan. Iya. Aku berharap secepatnya masuk, Pak. Jadi perkembangannya, Pak. Perkembangan di rumah itu sangat beda banget. Saya lebih suka anak tuh lebih masuk, Pak. Jadi lebih semangat, lebih giat. Di rumah pun giat, tapi beda sama yang di sekolah, Pak. Jadi anak belajar apapun, nanya saya nggak bisa. Yang ada tuh bocah tuh perkembangannya kurang lah, Pak. Aku berharap tuh secepatnya masuk, Pak. Ya, oke. Baik, Terima kasih, Bapak Isa. Ada lagi? Kalau ada 3 orang dulu. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya selain ibu dari Maulana? Ya Pak, saya dari Ya. ibunya Muhammad Gifar Sistani. Silakan Ibu Gifar. Muhammad Gifar Sistani. Iya. Kelas berapa, Bu? Kelas STP 3, Pak. 10 TP3. 10 TP3. Ya, silakan Ibu Gifar. Sebenarnya kapan untuk tatap muka, Pak? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Itu pertanyaannya menyambung dari Ibu Maulana ya. Oke. Kita catat dulu. Satu lagi Ya, penanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Zifran TKR 1 ya. Ya, Pak. Silakan. Pertanyaannya sama, Pak. Oh, Ini praktek nilai TPP nilai tengah semester dapat 8. Cuman nggak tahu prakteknya apa, bingung saya. Iya. ya baik. Nilai prakteknya angkanya 8. Ya. Siap. Ya, itu aja, Pak. Jadi pertanyaannya sama aja kayaknya, Pak. Iya, betul. Siap, terima kasih Yo, Assalamualaikum Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Zifran. Waalaikumsalam. Baik, sudah 3 Assalamualaikum. pertanyaan. Oh, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa. Satu lagi. Satu lagi, Pak. Mau nanya ini, Ya. Pak. Itu di formulir pendaftaran baru. Ya. Itu belum termasuk seragam ya, Pak ya? Baik, nanti dijawab ya Bu ya. Kita Ya, catat oke, dulu. terima kasih. Nah, itu biayanya apa saja gitu mungkin ya Bu ya? Iya, Ya. maksudnya udah termasuk seragam apa belum gitu, Pak? Ya, siap. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih, Bu. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. saya jawab dulu ya, Pak. Silakan Pak Mul. Ya, baik. 1, 2, 3 saya yang jawab. Nomor 4 nanti Pak Asep ya. Siap, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu dari Maulana. Ya. Juga Ibu dari Muhammad Gifar serta ayah dari Mas Zifran ya. Ya. Baik, yang pertama terkait pertanyaan pertama kedua ini sama. Kapan sih mulai belajar tatap muka? Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu guru juga pengen segera belajar tatap muka, Bu. Sama, karena belajar melalui aplikasi ini tidak mudah juga. Bukan hanya tidak mudah buat anak dan orang tua, tetapi guru juga tentunya tidak mudah. Bahkan guru-guru di SMKDP ini sudah beberapa kali melakukan, pertama dulu adalah kita lakukan workshop pelatihan menggunakan aplikasi-aplikasi, ya, menggunakan IT, karena tidak semua guru kompeten atau lancar dalam penggunaan aplikasi, kemudian nanti dikaitkan dengan materi dan model pembelajaran. Ini tidak mudah, harus dilakukan pelatihan juga Bapak Ibu guru, ya. Jadi Bapak Ibu guru ini kan belajar metode zaman kolonial, kemudian mengajar anak-anak milenial, kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak mudah juga. Nah, jadi Bapak Ibu guru senang juga kalau segera diizinkan belajar tatap muka. Nah, sekarang prosesnya kita sama-sama tahu, alhamdulillah guru-guru kami termasuk saya sampai kepada cleaning service sudah mendapat kesempatan vaksinasi, ya. Saya sendiri sudah vaksinasi yang kedua,
Nah, karena diharapkan nanti tahun ajaran baru ini sudah bisa untuk tatap muka. Walaupun nanti masih menggunakan skenarionya belum utuh Bapak Ibu. Misal, ini masih bayangan kalau nggak ada perubahan ya Bapak Ibu, skenario insya Allah awal ajaran baru sudah bisa belajar tatap muka dengan skenario misalkan jumlah siswa dalam kelas itu kan rata-rata tidak lebih dari 36. Nah, nanti yang separuh kelas ada di sekolahan. Yang siswa separuh kelas PJJ, baru minggu depannya gantian. Itu Bapak Ibu, misalkan nomor urut absen 1 sampai 18 di sekolah, nomor urut absen 19 sampai 36 ada di rumah PJJ. Minggu depan gantian. Awal-awal sepertinya skenarionya seperti itu. Ya. Kalau dari pihak sekolah Bapak Ibu, kami juga sudah rapat dengan komite sekolah untuk mempersiapkan apa saja yang harus kita penuhi sesuai dengan standar gugus COVID. Ya, sejak bulan Oktober sekolah sudah membuat yang namanya tim gugus COVID tingkat sekolah. Kemudian apa yang harus kita penuhi? Ya, contoh alat ukur suhu, beberapa unit, ya, cuci tangan. Setiap tangga naik ada cuci tangan. Ya, kemudian penyemprotan sudah. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kita tidak bisa belajar tatap muka begitu saja, ya, sebelum nanti ada izin dari gugus COVID tingkat daerah, ya, dari provinsi, kebijakannya dari Dinas Pendidikan. Nah, kita berharap semuanya pelan-pelan berjalan dengan lancar. Intinya kalau sekolah mah sudah siap aja Bu, cuman belum dapat izin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi pertanyaan ayah daripada Gibran, Bapak, bahwa pembelajaran praktek itu ada dua. Ya, satu, sebelum masuk ke dalam bengkel praktek kan ada ilmu pengetahuan, ya, terkait katakanlah kita ambil contoh bagaimana cara mengoperasikan scan tool misalkan. Scan tool itu sebuah alat scan, kalau bahasa kedokteran itu alat check up. Ya, kita scan tool itu misalkan scan tool untuk mobil Asia alatnya. Nah, kita penggunanya seperti apa? Kita buka cara mengoperasikan daripada scan tool itu, kemudian nanti kita sesuaikan programnya, misalkan mobil Asia mana? Jepang. Jepangnya apa? Toyota. Toyotanya apa? Avanza produk tahun berapa? Jadi ada urutan. Nah, setelah itu baru ternyata businya yang 2 lemah. Jadi sekarang nggak ada servis mobil itu dicari lewat urut kabelnya atau nggak ada, sudah ada alatnya. Ya, nah bagaimana tata cara penggunaannya itulah yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang disebut masuk dari pelajaran dasar, ya, kalau kelas 10 namanya dasar kompetensi Bapak. Dasar kompetensi. Kemudian nanti kalau sudah kelas 3 sudah mata pelajaran C3, ya, kompetensi kalian. Jadi untuk sementara ya nilai praktek yang seperti itu Pak. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Ibu. Waktunya mohon maaf terbatas. Saya senang tapi antusias dari Bapak Ibu semuanya. Ya, barangkali Pak Asep bisa dilanjut. Ya, terima kasih Pak Mul. Ya, suaranya terdengar? Kedengaran Pak, udah jelas. Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Nina Sari untuk pendaftaran atau pembiayaan. Pendaftaran itu apakah sudah termasuk atau belum? Ya, benar Ibu, untuk
baju itu belum termasuk dari biaya yang tadi 3.024.000 gitu aja. Baju untuk sekarang itu harganya itu 1.110.000. Jadi tetap lebih murah tahun ini karena kondisi kita corona. Tapi untuk TKJ 3.690.000 itu untuk TKJ. Sedangkan untuk bajunya sama. Tetap untuk bajunya itu yaitu 1.100.000 ya, untuk bajunya. Jadi silakan Ibu, Bapak, nanti kita share kembali ke pihak wali kelas untuk brosurnya, untuk video-video kita, untuk nanti juga ada chat-chatnya yang video-video kegiatan-kegiatan kita. Nah itu di-share oleh Ibu boleh, oleh anak-anak boleh, pokoknya nanti kalau ke sini atas nama anaknya. Jadi sekali lagi nanti keberkahannya itu adalah 85.000 per orang. Tapi ingat ditulis di referensi dan dibawa ke sini referensinya. Dan membawa cicilan pertama minimal 300.000 atau mau langsung lunas, alhamdulillah. Mungkin itu Bu Nina atau Nina Sari yang tadi sudah bertanya. Sekali lagi terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Asep Maulana Yusuf sebagai sekaligus sebagai penutup pada sesi tanya jawab kali ini. Karena terbatasnya waktu, sungguh kami sangat ingin berkomunikasi lebih banyak lagi dengan Ibu Bapak sekalian. Kami rindu berkumpul, belajar bersama putra-putri di sekolah, sehingga materi pelajarannya bisa lebih mudah disampaikan, Ibu Bapak fokus bekerja. Namun, kita tetap harus mengikuti arahan pemerintah sebagaimana yang telah diatur sesuai peraturan. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita tetap sehat, dan melanjutkan kegiatan belajar untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Mulyana, kepada Bapak Asep Maulana, Ibu Bapak, peserta didik semuanya, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk berkomunikasi dengan sekolah. Terima kasih kepada para peserta didik yang hadir pada hari ini. Izin saya selaku host menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kiranya jika selama dalam penyajian terdapat kekurangan. Semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.